semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tali maut melilitku, sesak hidupku, ku serukan nama Tuhan, Kau luputkanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Mari ibadah kita pada saat ini kita awali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 3, Suara-Mu ku dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan bersama mari kita nyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara-saudara juga. Dipersilakan. Jemaat yang dikasih dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 mengatakan kepada kita demikian. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Akan ku
sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa. Inilah ya Tuhan, tali maut melilit kehidupan kami, begitu sesat dan begitu berat. Hanya seruan kepada nama Tuhan yang mampu dan dapat kami sampaikan. Karena perbuatan kami, karena pikiran kami kerap jauh dari hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah ketidakmampuan kami untuk kami bertahan melewati segala tantangan, sehingga hidup kami berdosa di hadapan Tuhan. Jenguklah diri kami ya Allah. Amin. Bersama kita berdiri. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai dengan ke-57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, Tuhan memberkati. Merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami hidup dalam kebenaran Tuhan, kami selalu dekat dengan Tuhan, bahkan dalam setiap kancah pergumulan kehidupan kami boleh meyakini Engkau adalah teman dan bahkan pemimpin yang terdekat. Oleh karena itu, pimpin kami dan bimbing kami
melalui bacaan firman yang ada di dalam Alkitab yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kuasailah kami dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Jawabnya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, tetapi Ia berbuat seolah-olah dan meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia.
adalah setiap kita yang merenungkan akan firman Tuhan dan terlebih memperlakukan firman itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Terry Priest dalam bukunya Awake to Destiny itu mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup penting untuk kita renungkan, yaitu dia bertanya, apa yang membedakan orang berhasil, atau dia mengatakan hero, dengan orang yang tidak menghasilkan apa-apa? Dia menyebut dengan istilah zero. Tentu jawabannya bukan hanya sekedar permainan huruf dalam sebuah kata, bukan soal huruf H, hero, atau Z, zero. Seorang penanggap yang bernama Edwin Louis Cole itu dengan tegas, bahkan dengan lugas dia mengatakan demikian. Seorang hero adalah manusia yang pernah gagal tetapi tidak menyerah, yang selalu belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Itu dia katakan demikian ketika menyebut kata hero. Dan zero, dia mengatakan bahwa seorang yang pernah gagal dan dalam hidupnya terus punya cara untuk menyerah, memakai topeng untuk menutupi kegagalan dan tidak mau belajar dari kegagalan itu. Itu yang dikatakan oleh Edwin Louis Cole, dan itu menarik untuk kita renungkan. Karena kalau kita melihat dan kaitkan dalam konteks bacaan kita, zero mungkin lebih tepat kita bisa kenakan pada kaum pecundang, Kleopas, atau bahkan teman-temannya. Itu dapat kita kategorikan dalam kelompok yang mereka begitu kecewa dengan kenyataannya. Ketika harapan kepada Yesus itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Yesus yang dalam pikiran dan benak mereka yang mereka sebut sebagai seorang Mesias itu semua sudah berakhir. Dan tadinya mereka itu berharap dan percaya bahwa Yesus itu jauh dan bahkan melebihi dari seorang nabi. Dia seorang nabi yang besar. Bahkan kalau mereka lihat, mereka mengingat kembali pada perjanjian lama dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15 dan 18. Merupakan sebuah penggenapan janji Allah yang dinyatakan seorang Mesias, dan tidak salah lagi. Dalam apa yang dikerjakan oleh Yesus, dialah sang Mesias itu. Mesias yang diperlengkapi oleh Allah, Mesias yang memiliki kekuatan yang akan mampu meremukkan pemerintah yang lalim. Dia akan mentahirkan Yerusalem dari orang-orang kafir dan membinasakan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi semua itu pupus. Harapan mereka pudar, bahkan runtuh. Sang Mesias itu malah menderita. Bahkan sang Mesias itu mati dengan kematian yang tragis. Serasa bahwa mereka tidak lagi punya harapan, tidak ada sesuatu yang mereka perjuangkan. Bahkan ketika jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Terry Priest dalam bukunya Awake to Destiny itu mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup penting untuk kita renungkan, yaitu dia bertanya, apa yang membedakan orang berhasil, atau dia mengatakan hero, dengan orang yang tidak menghasilkan apa-apa? Dia menyebut dengan istilah zero.
Tentu jawabannya bukan hanya sekedar permainan huruf dalam sebuah kata, bukan soal huruf H, hero, atau Z, zero. Seorang penanggap yang bernama Edwin Louis Cole itu dengan tegas, bahkan dengan lugas dia mengatakan demikian. Seorang hero adalah manusia yang pernah gagal tetapi tidak menyerah, yang selalu belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Itu dia katakan demikian ketika menyebut kata hero. Dan zero, dia mengatakan bahwa seorang yang pernah gagal dan dalam hidupnya terus punya cara untuk menyerah, memakai topeng untuk menutupi kegagalan dan tidak mau belajar dari kegagalan itu. Itu yang dikatakan oleh Edwin Louis Cole, dan itu menarik untuk kita renungkan. Karena kalau kita melihat dan kaitkan dalam konteks bacaan kita, zero mungkin lebih tepat kita bisa kenakan pada kaum pecundang. Kleopas atau bahkan teman-temannya itu dapat kita kategorikan dalam kelompok yang mereka begitu kecewa dengan kenyataannya. Ketika harapan kepada Yesus itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Yesus yang dalam pikiran dan benak mereka yang mereka sebut sebagai seorang Mesias itu semua sudah berakhir. Dan tadinya mereka itu berharap dan percaya bahwa Yesus itu jauh dan bahkan melebihi dari seorang nabi. Dia seorang nabi yang besar. Bahkan kalau mereka lihat, mereka mengingat kembali pada perjanjian lama dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15 dan 18. Merupakan sebuah penggenapan janji Allah yang dinyatakan seorang Mesias, dan tidak salah lagi. Dalam apa yang dikerjakan oleh Yesus, dialah sang Mesias itu. Mesias yang diperlengkapi oleh Allah, Mesias yang memiliki kekuatan yang akan mampu meremukkan pemerintah yang lalim. Dia akan mentahirkan Yerusalem dari orang-orang kafir dan membinasakan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi semua itu pupus. Harapan mereka pudar bahkan runtuh. Sang Mesias itu malah menderita. Bahkan sang Mesias itu mati dengan kematian yang tragis. Serasa bahwa mereka tidak lagi punya harapan, tidak ada sesuatu yang mereka perjuangkan. Bahkan ketika berita pengharapan pagi-pagi benar para perempuan mengunjungi makam Yesus, dan mereka juga mendapati bahwa Yesus dinyatakan bangkit. Beberapa orang murid yang kemudian mengecek kebenaran dan juga mengatakan kubur itu kosong. Berita Yesus itu bangkit. Itu tidak membuat mereka tertarik. Tidak membuat mereka bergeming dari harapan yang telah pupus, harapan yang telah hancur itu. Bahkan sepanjang perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus yang diperkirakan lebih kurang 7 mil atau 11 km, mereka asik bertimpal kata, berbalas kalimat tentang kekecewaan dan kesedihan, seolah-olah tidak ada sebuah pengharapan atau gambaran keceriaan. Bahkan mereka tidak mengenali seseorang yang bersama-sama dan menyertai perjalanan mereka. Setelah di dalam ayat yang ke-16 dalam Injil Lukas pasal 24, dikatakan di sana ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tapi kalau lebih jauh sebenarnya Lukas itu mau mengatakan bahwa mata mereka tertahan dari mengenal Dia. Apakah itu berarti bahwa Tuhan sengaja menutup mata mereka, ataukah ada sesuatu sebab lain yang menyebabkan bahwa mereka sulit untuk mengenal
mengenal sang guru yang sudah bangkit itu. Bahkan ketidaktahuan mereka itu tercermin dari pernyataan Kleopas. Di antara orang asing atau orang-orang musafir di Yerusalem, adakah saudara satu-satunya yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian-kejadian yang penting pada hari belakangan ini? Mungkin saja bahwa Kleopas dan temannya menyadari bahwa orang asing dalam perjalanan itu adalah orang yang bermukim di Yerusalem. Kalau dalam bahasa sederhana mau dikatakan, adakah saudara itu begitu asing dan saudara tidak tahu sama sekali tentang apa yang menjadi berita dan menjadi buah bibir penduduk Yerusalem tentang peristiwa yang tragis, tentang penyaliban Yesus? Yesus tetap berbuat seolah-olah tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh mereka. Bahkan Kleopas dan temannya itu mulai menerangkan peristiwa itu. Tapi kita melihat bahwa pernyataan mereka hanya memandang bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret dan hanya sebatas nabi. Mereka mengatakan dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di depan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Terlihat dalam benak mereka, Kleopas dan juga teman-temannya memandang Yesus itu sebagai orang Nazaret yang hanya sebatas dia nabi. Dan bagi para pemuka agama Yahudi, mereka dilihat sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu. Nah, inilah muncul sebuah respon yang cukup menarik, bahkan sebuah teguran yang cukup keras yang dicatat oleh Lukas. Yesus mengatakan bahwa hai kamu orang bodoh. Dalam bahasa Yunani disebutkan itu adalah anoitos, yang kalau diterjemahkan secara bebas itu disebut sebagai orang yang bebal. Ya, kalau bodoh itu kan karena ketidaktahuan. Tapi kalau seorang yang disebut bebal, itu orang sudah tahu, tapi dia tidak mau mengerti. Nah, kata anoitos yang dipakai untuk menyatakan sebuah teguran lebih merujuk kepada kebebalan. Mereka sebenarnya tahu tentang peristiwa yang terjadi, tetapi mereka tidak mau mengerti. Mereka bukan tidak tahu akan isi kitab suci, tetapi mereka tidak mau menerima dan memahami berita kitab suci. Karena apa? Karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan dan keinginan mereka. Yesus membeberkan berita kitab suci yang mengatakan Mesias harus menderita lebih dahulu sebelum ia dipermuliakan. Penderitaan dan kematian yang tragis ini tidak sesuai dengan gambaran mereka. Bagi mereka mustahil Mesias bisa dikalahkan. Idealnya Mesias itu bisa mengumpulkan massa, mempengaruhi mereka, bahkan punya kekuatan supranatural, dan bisa mengalahkan orang-orang yang menjadi penghalang. Tapi Yesus tidak kemudian merubah pandangan itu. Bahkan ketika sampai di Emmaus, Yesus membuat langkahnya itu seolah-olah akan berjalan terus. Dan ini memang ada dalam kehidupan orang-orang yang beradab. Bukan hanya sekedar Yesus sekedar adat biasa, dia hanya mau datang kalau benar-benar diundang, atau dia tidak menyodorkan diri atau memaksa diri. Dia seolah-olah akan meninggalkan mereka, akan melanjutkan perjalanan mereka. Tapi setelah diundang, disitulah Yesus benar-benar mau hadir. Dan ketika masuk, kemudian mereka mengadakan perjamuan sederhana, dan saat itulah mukjizat terjadi. Terbukalah mata mereka.
Tiba-tiba mereka tahu mereka sedang berbicara dengan siapa, yaitu Yesus yang sudah bangkit itu. Jadi sebenarnya dikasih Tuhan dalam kisah ini pun sebenarnya kita bisa belajar tentang mukjizat dalam nuansa yang lain, yaitu mata yang terbuka. Mata yang tidak melihat karya Tuhan Yesus ketika ada dalam penderitaan, ketika ada dalam kesulitan, ketika orang yang ada di dalam ambisi dan keinginan dan kepentingan sendiri. Mata yang tertutup, mata yang hanya melihat pada kepentingan diri sendiri. Seperti yang Kleopas dan temannya perlihatkan. Dan dikatakan mukjizat mata yang terbuka. Jelas bahwa pertama-tama Tuhanlah yang mempunyai prakarsa untuk itu. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya itu larut dalam ambisi dan kesedihan. Kleopas dan temannya tidak dibiarkan oleh Yesus. Yesus mendatangi mereka. Tapi kita pun juga diajarkan hal yang lain. Lihat Yesus yang juga seolah-olah akan meneruskan perjalanan. Yesus yang datang menghampiri, tapi dia tidak pernah memaksakan dirinya untuk diterima. Dia mau datang kalau dia diundang. Dan seberapa tulus kita mengundang Yesus, mempersilahkan dia bertata dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, maka terjadi pula mukjizat mata yang terbuka. Jemaat Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terus bangkitkan semangat kami ya Tuhan, untuk kami tidak menyerah dengan situasi dan keadaan yang ada, dan terus kami untuk datang dan dekat, bahkan mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau sebagai Allah yang bertata dan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau yang memberikan semangat, memberikan rasa optimis dalam kami menjalani kehidupan ini, supaya kami Engkau pakai menjadi alat kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kehadiran kami yang memberikan pengharapan dan kekuatan, kehadiran kami yang menjadi bagian dari pemulihan bangsa kami yang secara khusus mengalami penderitaan oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi tenaga kesehatan yang ada, tenaga medis yang ada, bahkan juga untuk mereka yang ada di laboratorium, Engkau jaga mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka,
supaya dapat menolong mereka yang sakit. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya kekuatan dan penghiburan, bahkan semangat untuk mereka pulih, untuk mereka sembuh, terus bergelora dalam hidup dan hati mereka. Bersama dengan keluarga yang tentu terpisah, yang jauh dari antara mereka, di tempat tersendiri, kami percaya Tuhan pun hadir bersama dengan mereka, memberikan kekuatan dan kemuliaan. Tuhan tolong dan berkati mereka. Juga kami berdoa bagi pemerintah ya Tuhan, secara khusus bangsa kami dan juga untuk pemerintah dunia yang juga bersama-sama berjuang memulihkan keadaan, memulihkan mereka yang sakit, yang tidak hanya persoalan menyembuhkan mereka yang sakit, tetapi juga dampak-dampak yang terjadi. Biarlah para pemimpin bangsa kami bekerja sama, saling menopang, saling bahu-membahu, memulihkan. Kami sadar ya Tuhan, tidak mudah untuk menyatukan kerinduan, harapan, dan visi. Masih banyak mereka-mereka yang tidak sepaham, atau bahkan mereka yang tidak mengerti dengan perjuangan dan situasi yang ada ini. Kami memohon belas kasih Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah dunia ini. Kami tahu bahwa di balik peristiwa yang ada, Tuhan punya rencana yang indah. Mampukan kami untuk melihat pengharapan itu, dengan terus kami percaya, terus kami berlaku benar, terus kami mengundang Engkau menjadi Allah dalam kehidupan kami. Kami serahkan masyarakat yang mungkin dalam waktu-waktu ini mereka yang mudik, mereka yang pulang kampung oleh karena kesulitan pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan, bersama dengan pemerintah desa, dalam lingkup yang paling kecil bahkan sampai lebih luas, kabupaten, kota, provinsi, boleh memberikan jalan keluar bahkan pertolongan kehidupan bagi mereka-mereka yang terdampak PHK, mereka yang tidak bisa bekerja, sedangkan ada kehidupan yang harus mereka jalani. Dan pakailah kami, gereja-gereja Tuhan, untuk juga hadir di tengah-tengah mereka. Inilah Tuhan doa kami, syafaat kami, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, yang bersama akan kami nyanyikan. Datanglah kerajaan
Jemaat yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, akan saya bacakan nats persembahan sebagai dasar kita dalam memberikan persembahan pada ibadah saat ini, yang akan saya bacakan dari Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat sekalian bisa mengumpulkan persembahan di dalam amplop, kemudian bisa diberikan ke gereja, atau dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja dari BCA KCU Tuban, nomor rekening 8240183227 atas nama Fani Susilowati dan Maria Kristina. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan dari NKB nomor 134 ayat 1. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang mana pada ibadah saat ini Engkau telah memperkenankan kami untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan jangan menghitung seberapa banyak yang kami persembahkan, namun Tuhan berkenan memberkati dan mengurapi persembahan yang telah terkumpul ini, sehingga persembahan ini bisa dipergunakan untuk melanjutkan pelayanan di GKI Tuban. Bagi para penatua yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat. Kiranya Tuhan berkenan membimbingnya, sehingga di dalam mempergunakan persembahan ini boleh dipergunakan dengan rasa takut dan taat akan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Aku selamat dan senang.
Inilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.